perkenalkan, saya Makfiratul Adawi Asha selaku host pada talk show sore kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh saudari saya. Halo, saya Dia Fitri. Selamat datang di talk show sore. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia. Mengapa sih penegakan hukum di Indonesia itu masih lemah? Ya, memang masalah hukum di Indonesia sekarang memang menjadi salah satu masalah yang menjadi pekerjaan rumah besar. Artinya kasus-kasus di luar sana ditangani secara tidak adil oleh penegakan hukum, sehingga hal tersebut membuat masyarakat hilangnya kepercayaannya terhadap hukum. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah kedatangan narasumber kita. Boleh perkenalkan diri? Baik, perkenalkan, nama saya Musakir Sahram Majid. Saya mahasiswa UI Nalai Makassar, jurusan Hukum Tata Negara, angkatan 2019. Saya juga background hukum, pernah menjabat sebagai Ketua Independent Law Student 2021. Ya, baik, mari kita mulai saja. Kepada Kakanda Musakir, adapun pertanyaan saya yaitu, menurut Kakanda, bagaimana sih pandangan Kakak terhadap hukum di Indonesia kenapa sih hukum di Indonesia itu lemah? Kenapa hukum di Indonesia lemah? Iya. Jadi sebelum kita lebih jauh bicara soal bagaimana penegakan hukum, Iya. nah saya berpikir dan kepikiran tema ini seakan-akan menyudutkan saya kepada satu hal yang dimana hukum itu lemah. Padahal saya belum menyampaikan bahwa hukum itu lemah ataukah bagus. Ya. Nah, dalam artian, saya cuma mau bertanya kepada teman-teman bahwa dari segi aspek yang mendasari teman-teman sehingga mengangkat tema bahwa penegakan hukum itu lemah itu dari mana? Kalau dari saya sendiri sih mengangkat tema ini karena melihat dari keresahan berita-berita TV, karena kita ini basicnya dari jurnalis. Iya. Kita selalu melihat berita TV bahwa banyaknya ini penegakan hukum ini tidak adil karena banyaknya orang pejabat-pejabat besar yang melakukan korupsi, sedangkan kasusnya itu tidak ditindaklanjuti. Sedangkan ada kasus di TV yang nenek-nenek yang mencuri karena kelaparan, itu beliau dihukum kayak tidak manusiawi hukumannya, begitu Iya. Kak? Kayak ini kesalahan yang mereka buat yang kalangan rendah itu diberikan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi di luar sana. Gitu. Jadi memang benar kalau misalnya kita mengatakan bahwa hukum itu lemah, dan pada dasarnya saya teringat dengan analogi yang mengatakan bahwa hukum itu ibarat pedang. Ya. Jadi hukum itu dia punya dua mata, yang satu untuk melindungi kita, dan kadangkala yang satu ini dia akan menikam kita dari belakang. Dalam artian, kadangkala hukum itu menjadi suatu aspek yang melindungi kita dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh misalnya, dalam dunia politik, kita sebagai masyarakat itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Itu dalam hak politik. Nah, ketika misalnya kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka hukum akan mencabut hak itu. Nah, jadi hukum memang pada dasarnya punya kelebihan, punya kelemahan. Iya. Itu kalau dari aspek politik. Nah, beda lagi kalau dari aspek kehidupan sehari-hari. Nah, jauh sebelum kita bicara soal bagaimana penegakan hukum kita, mungkin bagusnya kalau kita memahami dulu hukum kita ini seperti apa. Kan untuk mengetahui bagaimana sesuatu itu, maka kita harus mengetahui dulu ini yang mau kita bahas apa. Nah, karena kita bahas hukum, yang perlu kita ketahui bahwa hukum kita itu merupakan produk dari Belanda yang membawa ke negara kita, yang disebut sebagai civil law atau Eropa kontinental. Nah, Eropa kontinental ini diambil pada abad Kekaisaran Justinianus. Dia kaisar pada masa itu, dan hukumnya itu dalam bentuk kitab undang-undang hukum Romawi. Nah, dimodifikasilah oleh Eropa darat, dan kemudian karena Indonesia pernah dijajah, masuklah hukum itu. Nah, kenapa diterima di negara kita? Karena pada dasarnya hukum itu sangat baik dan selaras dengan bagaimana kebudayaan masyarakat.
Nah, itu dari segi bagaimana hukum dulu. Kita melihat hukum dulu itu selaras dan sesuai dengan kebudayaan dan kepentingan masyarakat Indonesia. Oh, berarti ini Kak, hukum dulu tuh dengan sekarang sangat berbanding terbalik. Mas, kita akan bahas sebentar jauh kenapa, apakah memang betul-betul berbanding terbalik, ataukah karena penegaknya, ataukah karena cara menegakkan hukum itu sendiri, ataukah memang pada dasarnya hukum ini sudah berubah 90 derajat. Nah, sekarang kita bahas soal hukum. Jadi melihat bagaimana hukum kita, sebenarnya kalau kita melihat dari segi identitas, hukum kita ini menurut saya secara pribadi sangat begitu sempurna. Kenapa? Karena civil law yang kita anut itu dia berbentuk hukum tertulis. Dia punya sisi yang dinamakan sebagai kepastian, ada yuridis. Jadi ketika misalnya seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pastinya dia akan dikenakan pidana. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dia tidak bisa dipidana. Makanya pasal 1 KUHP mengatakan bahwa seseorang bisa dihukum ketika dia melanggar. Yang dilanggar itu adalah hal yang dalam bentuk tertulis. Jadi kalau misalnya saya melakukan sesuatu, namun sesuatu yang saya lakukan ini itu tidak diundang-undangkan, maka saya tidak bisa dikenakan pidana semau atau semena-mena dari pemerintah misalnya. Nah, itu adalah kelebihan dari hukum dari segi identitas. Iya. Oh, berarti sebuah kejahatan ini akan dipidanakan apabila terdapat pasal. Betul sekali. Oh iya. Apabila terdapat pelanggaran yang telah tertulis. Namun yang jadi pertanyaan kembali, bagaimana misalnya ketika kita melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan ini tidak tertulis, namun perbuatan ini lagi, itu dia sebenarnya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini juga merupakan satu kelemahan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Lantas bagaimana caranya menghukum orang-orang yang hukumannya ini tidak tertulis di dalam pasal? Sampai sekarang saya masih ambigu dengan pertanyaan itu, Kak. Inilah sebenarnya negara kita. Makanya dari awal saya mengatakan bahwa topik pembahasan ini seakan-akan saya disudutkan kepada hal-hal yang dan harus menyampaikan bahwa negara kita ini punya hukum yang lemah. Padahal dari awal saya mengatakan saya belum menyampaikan sesuatu loh. Kan begitu. Nah, makanya saya sampaikan seperti ini agar kita juga tidak berpendapat bahwa hukum ini lemah pada dasarnya. Nah, kemudian kembali pada topik pembahasan bahwa inilah negara kita. Bagaimana ketika tidak ada hukum yang mengatur, namun tindakan ini bertentangan dengan norma, bertentangan dengan hati nurani manusia dan sebagainya, maka hadirlah yang disebut sebagai Anglo-Saxon. Anglo-Saxon inilah yang merupakan wadah yang digunakan di negara kita 20%. Kan Eropa kontinental digunakan sebanyak 80%, Anglo-Saxon 20%. Anglo-Saxon ini merupakan jurisprudensi, di mana jurisprudensi itu merupakan keputusan hakim. Jadi misalnya ada suatu perbuatan, kemudian perbuatan ini itu tidak dimuat secara signifikan di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya tidak dimuat secara jelas di dalam kitab undang-undang hukum pidana misalnya. Kemudian diambillah keputusan hakim sebelumnya dan keputusan ini dijadikan sebagai landasan untuk menentukan keputusan selanjutnya. Dalam artian kelemahan di wilayah hukum kita itu ditutupi lagi dengan adanya hukum yang lain. Jadi negara kita sebenarnya dia punya dua sistem hukum, walaupun lebih condong ke Eropa kontinental, tapi dia juga menggunakan yang namanya jurisprudensi. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, Kak, bahwa kepolisian dan jaksa itu berada di bawah naungan hukum. Nah, bagaimana sih pandangan Kakak tentang keefektifan lembaga penegak hukum itu, keefektifannya lembaga penegak hukum itu sendiri, seperti aparat kepolisian dan orang-orang di bawah naungan hukum itu sendiri? Bagaimana keefektifan mereka dalam menjalankan tugasnya? Oke.
bagaimana keefektifan mereka. Mereka sebagai polisi, sebagai pejabat penegak hukum dan sebagainya, itu kan mereka adalah lembaga eksekutif. Dia adalah lembaga eksekutif, dia yang bertugas untuk menegakkan hukum. Nah, sebelum kita membahas eksekutif, kita gali dulu sedikit mengenai legislatif. Nah, legislatif inilah yang erat kaitannya dengan hukum. Nah, di sini kita akan menemukan apakah memang yang lemah itu adalah hukum. Yang membantu Joko Chandra tidak mungkin dia bisa keluar masuk dengan bebas. Maksudnya orang dalam. Betul. Itu secara logika kan, dalam 11 tahun dia bisa keluar masuk dengan bebas tanpa diketahui. Tidak mungkin ada orang, tidak mungkin tidak ada para penegak atau aparat yang terlibat. Ternyata dalam kasus itu ada penegak hukum dalam artian polisi. Dia berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Nah, dialah yang membantu Joko Chandra ini untuk keluar masuk. Termasuk dia mengurus persyaratan dan sebagainya, identitas dan sebagainya. Ini kan menjadi suatu hal yang fenomena yang sebagai kita masyarakat yang menganggap bahwa polisi itu harus melindungi kita, harus menjaga tatanan-tatanan yang terjadi di masyarakat. Tapi malah dia membantu pelaku koruptor ini untuk keluar masuk dengan bebas. Kita berharap ke mereka selaku polisi untuk menuntaskan kasus korupsi, sementara dialah yang dibalik layar tersebut. Dia ladang dari kejadian tersebut. Dan itu adalah kelemahan hukum kita. Nah, makanya kelemahan dari hukum kita yang tadi sistem, ternyata bukan cuma sistem, tapi kelemahan dari hukum kita juga adalah penegak. Itu sendiri. Betul, penegak. Yang seharusnya penegak ini ditugaskan untuk mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat ketika ada pidana, korupsi dan sebagainya. Dialah yang ditugaskan paling garda depan untuk menyelesaikan masalah. Tapi malah sebaliknya kan begitu. Dia yang melindungi. Iya, berarti artinya pengawasan hukum ini lebih perlu ditingkatkan ya, lebih tinggi agar para penegak hukum itu tidak menyalahgunakan tugasnya secara dia juga tidak menyalahgunakan wewenang jabatannya dan wewenangnya. Dari balik kasus tadi, sebenarnya ada kelebihan yang membuat saya terpukau dengan kasus tersebut. Jadi pada waktu itu seorang jenderal yang masih menjabat, Jenderal Asis, dia merupakan Jenderal Kapolri pada masa 2019 itu. Dia mengambil suatu tindakan dan ketegasan, dan dia melepas jabatan dan memecat Brigadir Jenderal ini yang melakukan perlindungan terhadap pelaku korupsi. Nah, ini merupakan suatu kelebihan sebenarnya. Jadi di balik dari kelemahan ada kelebihan. Dalam artian ketika misalnya penegak hukum ini melenceng dari tugasnya, kita tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa penegakan hukum ini lemah. Karena ketika bicara soal kepolisian yang melenceng dari tugasnya, itu bukan lagi bicara soal hukum. Kita sudah bicara secara individu. Karena kenapa? Karena polisi sudah mengakui bahwa ini adalah bawahan saya, tidak ada sangkut paut dengan mereka sebagai pihak kepolisian. Dia secara individu membantu. Makanya dari sisi itu kita tidak bisa semena-mena menyalahkan hukum, kita juga tidak bisa semena-mena menyalahkan kepolisian gagal seperti dan sebagainya. Karena itu adalah individual, sudah termasuk individual. Jadi salah satu faktor penyebab bisa dianggap hukum di Indonesia itu lemah karena individual dari para penegak hukum itu sendiri ya, Kak. Lantas bagaimana solusi? Ya, itu tadi beberapa penjelasan ya bagaimana pengadilan di Indonesia itu dari berbagai oknum. Nah, selanjutnya itu Kak, bagaimana sih tanggapan Kakak atau pendapat Kakak begitu ya? Solusi ya apa kira-kira nih yang menurut Kakak yang
banyaknya kasus-kasus tadi yang Iya, sudah bisa kita bahas. mengatasi mengatasi. penegakan hukum di Indonesia. Oke, kalau solusi mungkin saya kan bukan penegak hukum, saya Dan bukan kalau- legislatif, Iya. saya bukan eksekutif, saya juga bukan Tapi- yudikatif. Tapi Iya. pandangan Saya cuma sebagai mahasiswa. pemikir, saya cuma pemikir. Iya. Ya bisa jadi ke depan notabene dari jurusan hukum kan bisa jadi pengacara, bisa jadi hakim, bisa jadi ini. Jadi kalau solusi ya solusi untuk diri sendiri dulu, jadi hakim, baru kita bisa bertindak. Iya. Karena kalau mau bicara solusi apa untuk bisa saya tawarkan kan begitu. Nah, ketika saya bisa jadi hakim, barulah solusi itu bisa saya jalani. Jadi Nah, itu. jadi kita tunggu kakak jadi hakim. Amin. Amin. Iya. Nah, mungkin hanya itu pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum di Indonesia itu sendiri, baik dari aparat kepolisian, masyarakat, dan berbagai macamnya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat kepada teman-teman semua. Saya Mafira pamit undur diri. Dan saya Dia Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.